adik-adik yang ada di rumah, selamat pagi. Kembali Kak Linda bersama dengan Sanesa. Pagi hari ini ingin mengajak adik-adik bersama untuk beribadah. Nah, Kak Linda berharap pagi hari ini kalian semua yang ada di rumah dalam keadaan yang sehat dan tentu dengan bersukacita untuk menyambut firman dan bersama-sama memuji nama Tuhan. Teman-teman, kita sudah memasuki tahun 2022 nih. Dan tidak terasa ya, kita sudah memasuki minggu ketiga. Tapi ibadahnya masih dengan online. Gak apa-apa teman-teman. Dengan penuh sukacita dan semangat, yuk kita mulai saja ibadah kita dengan menaikkan satu pujian, yaitu Haleluya, pujilah dengan semangat ya. Adik-adik, mari kita berdoa pembukaan. Tuhan Yesus, terima kasih di pagi hari yang indah ini. Tuhan senantiasa memberikan kami semangat yang baru untuk kami beribadah pada pagi hari ini. Kiranya Roh Kudus yang boleh hadir di dalam ibadah kami pada pagi hari ini dan terus membimbing kami Bapa, dan terus menyertai ibadah kami dari awal hingga akhirnya nanti dalam keadaan yang penuh sukacita. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan hati kami di dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Amin. Kebahagiaan dan keberuntungan kita adalah mengenal Tuhan melalui firman-Nya. Kita adalah waris yang ditebus dengan sangat-sangat mahal. Satu pujian kita naikkan, ku berbahagia.
Baik teman-teman, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman-Nya. Adapun tema kita hari ini adalah Allah mengutus Paulus untuk 3 perjalanan misi yang akan disampaikan oleh Kak Evan. Ya, kita semua tentu tahu adik-adik siapa sosok Paulus ini. Ya, dengan segala kisah hidupnya tentu saja. Dan minggu kemarin bagaimana kita belajar Tuhan itu mengutus Paulus di dalam berbagai macam misinya. Dan hari ini kita belajar secara detail bagaimana Paulus diutus Tuhan di dalam 3 misi. Wow, 3 misi. 3 misi. Nah, tentu menarik kan adik-adik? Nah, sebelum Kak Eva menjelaskan kepada kita, yuk kita nyanyikan satu pujian, yaitu El Shaddai. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami ingin mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Berkati kami supaya kami bisa duduk dengan manis dan bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik dan benar ya Tuhan. Berkati juga Kak Evan yang akan menyampaikan firman-Mu kepada kami semua ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik, selamat pagi semuanya. Senang sekali kita berjumpa kembali dalam ibadah online kita di tahun yang baru ini. Semoga di tahun yang baru ini iman kita juga terus bertumbuh ya adik-adik. Dan kita pun dapat menjalani tahun yang baru ini
dengan lebih baik lagi. Adik-adik, sekarang waktunya kita mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita memulainya, mari kita tundukkan kepala kita, berdoa agar Tuhan menolong kita untuk dapat mengerti firman Tuhan yang akan kita dengarkan. Nah, adik-adik, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu hingga saat ini. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah mengumpulkan kami dalam ibadah online saat ini. Sebentar, kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Tolonglah kami, ya Roh Kudus, kuasai hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat mendengarkan dan mengerti akan firman-Mu. Berkatilah adik-adik dimanapun mereka berada. Demikian juga hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Biarlah apa yang hamba-Mu ucapkan, semuanya itu seturut dengan kehendak-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Adik-adik, minggu ini kita akan belajar tentang Allah yang mengutus Paulus untuk 3 perjalanan misi. Kita akan belajar dari kitab Kisah Para Rasul, mulai dari pasal 13 sampai dengan pasal 21, yang mengisahkan tentang perjalanan Paulus. Kita akan belajar bagaimana perjalanan misionaris Paulus yang dipakai Allah untuk menyebarkan kebenaran Injil. Nah, adik-adik, mari kita buka Alkitab kita. Kita akan membaca dari Kisah Para Rasul 13, ayat 44 sampai dengan 52. Kemudian Kisah Para Rasul 16, ayat 22 sampai dengan 25. Dan dilanjutkan dengan Kisah Para Rasul 19, ayat 8 sampai dengan 10. Mari kita dengar bacaan Alkitab kita dari teman kita Yoel yang akan membantu kita membacanya. Silakan Yoel. Bacaan pertama diambil dari Kisah Para Rasul 13 ayat ke-44 sampai dengan 52. Pada hari Sabat berikutnya, datanglah hampir seluruh kota itu untuk berkumpul untuk mendengar firman Allah. Akan tetapi, ketika orang Yahudi melihat orang banyak itu, penuhlah mereka dengan iri hati sambil menghujat. Mereka membantah apa yang dikatakan oleh Paulus. Tetapi dengan berani Paulus dan Barnabas berkata, "Memang kepada kamulah firman Allah harus diberitakan terlebih dahulu. Tetapi kamu menolaknya dan menganggap dirimu tidak layak untuk beroleh hidup yang kekal. Karena itu, kami berpaling kepada bangsa-bangsa lain, sebab inilah yang diperintahkan kepada kami. Aku telah menentukan engkau untuk menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi." Mendengar itu, bergembiralah semua orang yang tidak mengenal Allah, dan mereka memuliakan firman Tuhan, dan semua orang yang ditentukan Allah untuk hidup yang kekal menjadi percaya. Lalu firman Tuhan disiarkan di seluruh daerah itu, ke Ikonium, Listra, dan Derbe. Orang-orang Yahudi menghasut perempuan-perempuan terkemuka yang takut akan Allah, dan pembesar-pembesar di kota itu, dan mereka menimbulkan penganiayaan atas Paulus dan Barnabas, dan mengusir mereka dari daerah itu. Akan tetapi Paulus dan Barnabas mengebaskan debu kaki mereka sebagai peringatan bagi orang-orang itu, lalu pergi ke Ikonium. Dan murid-murid di Antioquia penuh dengan sukacita dan dengan Roh Kudus.
Bacaan kedua diambil dari Kisah Para Rasul 16 ayat ke-22 sampai dengan 25. Juga orang banyak bangkit menentang mereka. Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka di ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengar mereka. Lanjutkan dengan Kisah Para Rasul 19 ayat ke-8 sampai dengan ke-10. Selama 3 bulan, Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ dan mengajar dengan berani oleh pemberitaannya. Ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya. Mereka tidak mau diyakinkan, malahan mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Karena itu, Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka. Dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus. Hal ini dilakukannya 2 tahun lamanya, sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Terima kasih Yoel. Minggu lalu kita belajar dari Kak Riana bahwa Allah memanggil Saulus dan memberi dia kehidupan yang baru di dalam Kristus. Allah sudah memilih dia untuk menjadi seorang misionaris. Allah memilih dia menjadi seorang misionaris bagi orang-orang non-Yahudi yang merupakan bagian dari rencana Allah untuk menyebarkan Injil ke seluruh dunia. Nah, adik-adik, kira-kira ada yang tahu apa ya arti dari misionaris dan perjalanan misi itu ya, adik-adik? Baik, adik-adik. Misionaris adalah orang yang diutus Tuhan untuk memberitakan Injil ke segala bangsa sesuai dengan kehendak Tuhan. Seorang misionaris tentunya adalah orang yang menjadi pengikut Yesus. Mungkin saja dia masih muda, atau mungkin saja dia sudah tua. Dan yang terpenting adik-adik, seorang misionaris adalah orang yang percaya bahwa semua orang perlu mendengar kabar baik tentang Yesus. Nah, itu tadi misionaris, adik-adik. Sekarang, apa yang dimaksud dengan perjalanan misi? Perjalanan misi adalah peristiwa-peristiwa yang dialami dan tempat-tempat yang dikunjungi oleh misionaris tersebut ketika dia memberitakan Injil. Perjalanan misi kadang-kadang bisa saja dipimpin oleh seorang nelayan, bisa saja dipimpin oleh seorang petani, tukang bangunan, atau siapa saja yang diangkat sebagai seorang misionaris. Perjalanan misi adalah sebuah perjalanan yang menarik, adik-adik, dan tentunya juga menantang, karena kita harus pergi ke suatu tempat yang mungkin saja kita tidak tahu sebelumnya. Seperti pada bacaan Alkitab oleh teman kita Yoel tadi, Kisah Para Rasul mencatat 3 perjalanan misi Paulus sebagai misionaris. Kita akan membahas
dan melihat bagaimana Allah memakai Paulus ketika dia melakukan perjalanan dari satu tempat ke tempat yang lain. Adik-adik, sebelum membahas terlalu jauh, mari sejenak kita perhatikan perjalanan misi Bapak Paulus pada peta yang ada pada saat ini. Pada zamannya, kira-kira Bapak Paulus melakukan perjalanan di sekitar daerah ini, adik-adik, yang jaraknya bisa ribuan kilometer loh, adik-adik. Paulus pernah menyebarkan Alkitab di sekitar daerah Israel, Syria, Turki, dan Yunani, seperti yang ada pada peta saat ini. Nah, jadi mari kita membahas 3 perjalanan misi Paulus pada dahulu kala di sekitar daerah ini. Adik-adik, mari kita bahas misi perjalanan yang pertama dari Bapak Paulus. Pada misi perjalanan yang pertama, gereja di Antiokhia, Syria berdoa untuk Paulus dan Barnabas, dan mereka mengutus Paulus dan Barnabas untuk melakukan perjalanan misi mereka yang pertama. Mari kita lihat ada di rute perjalanan mereka. Allah memakai Paulus dan Barnabas untuk menyebarkan Injil ke Galatia. Mereka memulainya dari Antiokhia di Syria menuju Siprus di kota Salamis dan Pafos. Kemudian mereka pergi ke Perga dan Antiokhia di Galatia, Ikonium, Listra, dan Derbe. Jadi sepanjang perjalanan mereka memberitakan firman Allah di dalam rumah-rumah ibadat orang Yahudi. Dan Tuhan mengaruniakan kuasa untuk mengadakan tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat bagi mereka. Di Pafos, adik-adik, mereka mengalahkan roh jahat. Di Antiokhia, Paulus dan Barnabas dengan berani mengatakan bahwa pertama-tama Injil disampaikan kepada orang Yahudi. Tetapi banyak yang menolaknya. Mereka menjelaskan bahwa rencana Allah untuk menyelamatkan umat bagi dirinya juga meliputi orang-orang non-Yahudi. Dan ketika orang-orang non-Yahudi mendengar berita ini, mereka banyak yang menjadi percaya kepada Kristus. Firman Allah tersebar di kota-kota yang dikunjungi Paulus dan Barnabas. Dan orang-orang yang baru percaya itu dipenuhi dengan sukacita karena mereka menerima karunia Roh Kudus. Nah, dari sini kita bisa belajar bahwa karunia Roh Kudus adalah untuk semua orang yang percaya, bukan hanya untuk orang Yahudi saja, adik-adik. Paulus juga menyembuhkan seorang laki-laki di Listra, dan banyak orang yang mencoba menyembah Paulus dan Barnabas karena mereka mengira bahwa mereka adalah seorang dewa, adik-adik. Orang-orang itu tidak mengenal Alkitab. Lalu Paulus memberitahu mereka agar berpaling dari patung-patung yang tidak berguna dan kembali melayani Allah yang hidup. Paulus dan Barnabas juga mengalami aniaya di Antiokhia, Galatia, di Ikonium, dan di Listra. Mereka mengalami penganiayaan dari orang yang menentang mereka. Dari Derbe, adik-adik, Paulus dan Barnabas kembali lagi mengunjungi kota-kota yang telah mereka kunjungi untuk memberikan dorongan kepada orang-orang yang baru percaya dan untuk juga mengangkat penatua-penatua menjalankan pekerjaan di setiap gereja. Kemudian Paulus dan Barnabas kembali ke Antiokhia untuk melaporkan kepada gereja semua yang telah Allah perbuat melalui mereka. Nah, adik-adik, seandainya adik-adik mendengar laporan Bapak Paulus dan Barnabas, kira-kira apa yang menarik bagi adik-adik?
Dan mengapa itu menarik, adik-adik? Adik-adik bisa menjawabnya dalam hati masing-masing ya adik-adik. Adik-adik, sekarang kita akan membahas perjalanan misi yang kedua dari Paulus. Mari coba kita lihat rute perjalanannya dulu adik-adik. Pada misi perjalanan kali ini, Paulus ditemani Silas, seorang warga Romawi. Kemudian Timotius juga menyertai Paulus saat Paulus sampai di Derbe dan di Listra. Allah memakai ketiga orang ini, Paulus, Silas, dan Timotius, untuk mengabarkan Injil di Makedonia. Paulus memulai perjalanan misinya dari Antiokhia di Syria menuju Makedonia melalui jalan darat di tanah Galatia. Mereka melewati Tarsus, Derbe, Listra, Ikonium, Antiokhia di Galatia, Troas, dan menyeberang ke Filipi. Kemudian mereka ke Tesalonika, Berea, Athena, dan Korintus. Dari Korintus mereka berlayar menuju Efesus, dan pada akhirnya melakukan perjalanan laut yang panjang menuju Kaisarea. Dari Kaisarea mereka menuju Yerusalem dan kembali ke gereja di Antiokhia di Syria melewati Damsyik. Perjalanan yang cukup panjang dan melelahkan ya adik-adik. Mereka memberitakan firman Allah di dalam rumah-rumah ibadat orang Yahudi, di pasar, dan Tuhan juga mengaruniakan kuasa untuk mengadakan tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat. Di Troas, Paulus mendapatkan penglihatan bahwa ada seorang Makedonia berdiri di sana dan berseru kepadanya. Katanya, "Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami." Setelah Paulus melihat penglihatan itu, maka segeralah mereka mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu, mereka menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil mereka untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di Makedonia. Paulus memberitakan Injil di Filipi dan banyak orang yang menentang mereka, adik-adik. Paulus dan Silas ditangkap dan didera beberapa kali. Mereka dimasukkan ke dalam penjara. Tetapi adik-adik, Allah membebaskan mereka melalui sebuah gempa bumi yang hebat. Ketika gempa bumi secara ajaib membuka pintu-pintu penjara, Paulus dan Silas tidak melarikan diri. Sipir penjara itu yang merasa heran, dia merespon dengan berpaling kepada Sang Juru Selamat. Allah menyelamatkan sipir itu beserta keluarganya melalui Paulus dan Silas. Paulus dan Silas dibebaskan dari penjara, dan mereka meneruskan perjalanan melalui Makedonia, menyebarkan Injil. Saat Paulus dan Silas berada di penjara, mereka berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Mereka percaya kepada Allah. Mereka tahu bahwa Allah menyertai mereka dan dapat menolong mereka. Di Tesalonika dan Berea, banyak sekali adik-adik orang Yahudi dan Yunani percaya pesan Paulus bahwa Yesus adalah Tuhan. Pada saat Paulus berada di Athena, Paulus merasa terganggu melihat semua penyembahan berhala di sana. Dengan berani, dia memberitakan Injil di pasar-pasar. Ketika Paulus dibawa menghadap dewan pemerintah Athena, Paulus menggunakan minat orang-orang di sana dalam agama dan Allah palsu, dan menunjukkan orang-orang di Athena kepada Allah yang benar dan hidup yang menciptakan segala sesuatunya. Paulus memerintahkan orang untuk bertobat dari dosa-dosa mereka dan percaya kepada Kristus, Juru Selamat yang bangkit. Setelah mendengar pesan Paulus, beberapa orang percaya kepada Kristus, tetapi yang lain menertawakan apa yang dia lakukan. Di Korintus,
Tuhan berfirman kepada Paulus melalui suatu penglihatan agar Paulus tidak perlu takut dan terus memberitakan Injil. Paulus tinggal di Korintus selama 1,5 tahun dan bekerja sebagai pembuat kemah, sambil terus dia menjelaskan pesan Allah kepada orang Yahudi dan Yunani di sana. Demikianlah adik-adik misi perjalanan Paulus yang kedua. Adik-adik mungkin dapat membacanya lebih banyak lagi di Kisah Para Rasul 15 sampai dengan Kisah Para Rasul 18. Perjalanan yang panjang pada misi yang kedua ini ya adik-adik, Tuhan selalu menolong Paulus untuk memberitakan kabar baik kepada segala macam orang. Dan dia, adik-adik, Paulus terus menyebarkan Injil. Sekarang kita membahas perjalanan misi Paulus yang ketiga. Coba kita lihat dulu rute perjalanannya adik-adik. Pada perjalanan misi yang ketiga, Allah memakai Paulus untuk menginjili bangsa-bangsa non-Yahudi dan mendirikan gereja-gerejanya. Paulus memulai perjalanan ini dengan mengunjungi kembali gereja-gereja di kota-kota yang telah diinjili pada perjalanan misi sebelumnya. Ketika dia akhirnya sampai di Efesus, Paulus tinggal di sana selama 3 tahun. Di Efesus, selama 3 bulan, Paulus berbicara dengan berani di rumah ibadat. Tetapi ketika orang-orang Yahudi menolak beritanya, Paulus pergi ke suatu ruang kuliah dan memberitakan kabar baik di sana. Setiap hari, selama 2 tahun, Paulus terus memberitakan kabar baik. Sehingga setiap orang di provinsi itu mendengar firman Allah dan kelompok-kelompok orang percaya terbentuk adik-adik menjadi sebuah gereja. Kemudian Paulus melakukan perjalanan ke Makedonia dan Yunani. Ketika Paulus sampai kembali di Troas, Paulus melakukan mukjizat dengan membangkitkan seorang anak muda bernama Eutikus. Paulus ingin mencapai Yerusalem pada hari Pentakosta, sehingga dari Troas, Paulus berlayar lagi dan berhenti di Miletus. Di Miletus inilah adik-adik, dia memanggil semua penatua-penatua gereja di Efesus untuk menyampaikan nasihat dan salam perpisahannya kepada penatua-penatua gereja itu. Paulus mengatakan bahwa dia sebagai seorang misionaris, Paulus telah bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan Yunani. Dan mereka harus bertobat kepada Allah dan beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Paulus juga tidak lalai memberitakan seluruh maksud Allah. Paulus menasehatkan para penatua untuk menjaga diri dan menggembalakan jemaat Allah di sana. Setelah perpisahan itu, Paulus melanjutkan perjalanannya ke Yerusalem. Dan ketika Paulus akhirnya sampai di Yerusalem, dia berjumpa kembali dengan orang-orang percaya di sana. Paulus melaporkan semua yang telah Allah kerjakan melalui pelayanannya. Dan ketika orang-orang percaya di sana mendengar semua yang telah terjadi, mereka memuji Allah. Adik-adik, dari 3 misi perjalanan Paulus ini, kita dapat belajar bahwa perjalanan misi Paulus sangatlah berat, adik-adik. Tetapi Paulus melayani Tuhan Yesus dengan setia dimanapun dia berada atau apapun yang dia hadapi. Karena dia tahu bahwa Yesus telah menyelamatkannya dan memberinya kuasa oleh Roh Kudus-Nya. Paulus menyebarkan kabar baik kemana-mana dengan sukacita dan keberanian. Dan sebagai hasilnya adik-adik, Gereja Kristus bertumbuh dan dikuatkan sampai sekarang. Allah terus memakai umat-Nya untuk membawa Injil ke ujung-ujung bumi. Nah, adik-adik, sekarang bagaimana dengan kita saat ini, adik-adik? Bagaimana kita belajar dari keteladanan Paulus? Adik-adik, belajar dari keteladanan Paulus, sebagai umat Allah, kita harus mendukung misi gereja untuk menyebarkan Injil. Kakak ulangi ya adik-adik,
Sebagai umat Allah, kita harus mendukung misi gereja untuk menyebarkan Injil. Allah menginginkan adik-adik, kakak, kita semua dipanggil untuk menjadi saksi-saksi Kristus dimanapun kita berada. Allah memanggil para pengkhotbah, guru, usahawan, pelajar seperti adik-adik, dan orang-orang lain untuk memberikan waktu menyebarkan Injil kemanapun Roh Kudus memimpin. Mungkin adik-adik bisa menjadi saksi Kristus dimanapun. Contohnya seperti di sekolah, di lingkungan sekitar kita tinggal. Bagaimana caranya adik-adik? Dengan cara hidup sebagai anak Tuhan. Untuk melakukan ini, tentunya kita harus memohon pertolongan Tuhan. Selain itu, adik-adik, kita dapat mendukung misi penyebaran Injil dengan cara mendoakan para misionaris di seluruh dunia. Adik-adik dapat mendukung para misionaris dengan berdoa, memohon agar mereka diberikan kesehatan, keselamatan, dan kesuksesan misi bagi semua misionaris di dunia. Adik-adik dapat berdoa juga untuk kehidupan mereka, agar Tuhan mencukupkan mereka. Adik-adik juga dapat mendukung misi penyebaran Injil dengan cara memberikan persembahan yang dipakai untuk pelayanan misi para misionaris. Persembahan itu juga membantu setiap misionaris untuk mengembangkan lagi pelayanan misi mereka ke seluruh dunia ini. Baik adik-adik, kita sudah sampai di ujung ibadah kita. Kakak ingin membagikan ayat hafalan kita dari Roma 5 ayat 1 dan 2. Kakak bacakan ya adik-adik. Roma 5 ayat 1 dan 2. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh Dia, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini, kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Amin. Sampai di sini firman Tuhan pada hari ini. Mari kita tutup firman Tuhan hari ini dengan doa. Mari kita berdoa adik-adik. Bapa di surga, kami memohon pertolongan-Mu untuk dapat menjadi saksi dalam penyebaran Injil-Mu melalui kehidupan kami dimanapun kami berada. Kami mengucap syukur untuk setiap misionaris yang telah Engkau pilih dan tetapkan. Berkatilah mereka ya Tuhan satu persatu dimanapun mereka berada, sehingga mereka dapat menjalankan misi yang telah Engkau tetapkan. Cukupkanlah kehidupan mereka ya Tuhan, dan jauhkanlah mereka dari setiap bahaya yang mengancam mereka. Mampukan kami juga ya Tuhan, agar kami dapat mendukung setiap misionaris melalui doa dan dana sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Kembali kami datang ke hadirat-Mu ya Bapa, dan mengucap syukur di tahun yang baru ini, tahun 2022. Terima kasih ya Tuhan Yesus atas penyertaan Tuhan di tahun 2021. Kami mohon kiranya di tahun 2021 ini kami lebih diberkati Tuhan dalam tugas kami sebagai pelajar.
Bimbing kami Tuhan untuk selalu menjadi anak-anak yang taat padamu, dan memampukan kami Tuhan untuk menjadi pelajar yang taat dalam sekolah kami. Kami juga memohon padamu Tuhan, semoga wabah corona segera berlalu, Indonesia semakin dipulihkan dan dijauhkan dari segala wabah penyakit Tuhan, supaya kami dapat melakukan segala tugas dan aktivitas kami di luar rumah tanpa rasa takut. Ampunilah Tuhan akan dosa dan kesalahan kami Tuhan, baik sengaja maupun tidak sengaja. Semua doa yang tidak sempurna ini hanya kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya adik-adik, ini tiba saatnya kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk memberikan persembahan. Nah, adik-adik dapat meminta bantuan kepada mama dan papa untuk memberikan persembahan dengan cara seperti apa adik-adik? Yang pertama, mungkin adik-adik bisa mentransfer ke rekening gereja seperti yang ada di bawah ini, nomor rekeningnya. Atau adik-adik juga bisa men-scan ke QRIS dengan barcode seperti di bawah ini. Nah, tapi sebelum kita akan melakukan sebuah persembahan, kita akan menyanyikan dulu sebuah pujian yang berjudul Bukan Karena Upahmu. Adik-adik, mari kita bawa persembahan kita di dalam doa persembahan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk persembahan yang boleh kami kumpulkan pada hari ini. Kiranya Tuhan sendiri yang memberkati persembahan kami ini, sehingga persembahan kami ini dapat kami gunakan untuk sarana kami berpelayanan Bapa, dan semata-mata hanya untuk kemasyuran nama-Mu saja. Dan berkati para pengurus yang akan mengelola persembahan kami ini, sehingga betul-betul berguna hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, doa ini kami naikkan. Amin. Teman-teman, kebaktian kita akan segera berakhir nih. Tapi pandemi belum berakhir. Tetap aku mengajak teman-teman semua untuk menjaga kesehatan dan memperhatikan protokol kesehatan. Dan tentunya tetap semangat ibadah ya. Yuk kita akhiri ibadah kita dengan menaikkan satu pujian, yaitu Aku Tuhan Semesta.
Adik-adik, mari kita tutup ibadah kita dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih ibadah kami pada hari ini sudah selesai, dan kami bersyukur kami begitu banyak belajar tentang sosok Paulus, dan biarlah menjadi penguat di dalam kehidupan kami, dan kami terlebih-lebih setia di dalam Engkau. Dan kami juga berdoa Bapa untuk setiap pelayanan kami yang boleh akan kami kerjakan setelah kami melaksanakan ibadah kami pada hari ini. Dan kami juga akan tutup doa penutup ini dengan doa yang seperti Tuhan Yesus ajarkan sendiri kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kebaktian telah usai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.